Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovita Rizky Ruswandi dengan NIM 707082300066. Di sini saya berasal dari kelas D4 SM4703 dan akan mendemokan tugas untuk asesmen 3. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk tidak memakai kamera karena kamera di laptopnya lagi problem. Baik, langsung di sini nomor 1. Set a win condition that triggers when the player reaches a specific point. Di sini sudah ada kapsul sebagai player, lalu ada cube-nya sebagai reach point. Lalu ada plane juga, jadi di sini untuk kapsulnya dimasukin script first person. Lalu untuk kamera first personnya dimasukin di kamera setting. Lalu untuk yang cube sebagai reach point-nya, is trigger-nya dihidupin, terus dimasukin script collision detection. Lalu di sini ada target tag-nya, player. Untuk kapsulnya, player, udah player. Di sini mesh renderannya bisa dimatiin. Setelah itu buat canvas, lalu UI scale-nya jadi scale with screen size dengan size 15, 20, 10, 80. Lalu untuk ininya 0,5. Nah, di canvas ini dibuat image. Jadi nanti image ini fungsinya untuk tempat win condition. Terus di image masukin teks. Teksnya you win. Nah, 50 kan. 50. Lalu untuk win condition ini dimatiin, terus di rename. Win condition. Lalu untuk di cube-nya, di bagian trigger event, ditambah dimasukin win condition tadi. Lalu functionnya game object. Gak bisa aktif. Langsung bisa di play. Ini kapsul sebagai player. Ketika reach point berupa cube, maka akan win condition you win. Baik, di sini sudah ada kameranya. Lanjut untuk nomor 2. Set a win condition that triggers when the player obtain 3 items. Jadi untuk di sini untuk cube yang ini dimatiin dulu. Lalu kapsulnya dimunculin.
Untuk kapsul di sini dimasukin si script collect to open-nya, ya, collect to open. Ini lalu di sini buat objek berupa bola atau sphere. Warnanya merah aja. Untuk si sphere ini dibuat tag berupa item. Lalu is triggernya dihidupin, terus di kapsulnya is trigger juga dihidupin, terus untuk target tagnya item sebanyak 3 buah, lalu ada item counter textnya di win condition 2. Oh enggak, di sini dibuat teks. Teksnya untuk menghitung bola yang akan di-obtain nanti. Terus ini item. Lalu balik ke kapsul lagi. Teks tadi dimasukin ke item counter text. Terus counter prefixnya. Lalu di sini ada event, pakai yang on target reach event. Masukin win conditionnya. Terus game object set aktif. Terus di sini juga untuk sphere-nya dibuat 3. Lihat. Dua. Nah. Lanjut untuk nomor 3, yaitu set a win condition that triggers when the player answer the correct answer. Di sini kapsulnya dimatiin dulu first personnya, lalu di canvas itu buat button.
Misalnya di atas sini, satu, dua. Untuk pertanyaannya misalnya satu tambah lalu untuk jawaban yang benar nanti dibuat on click, lalu dimasukin win condition, game object set active. Ini item satu salah, lalu kalau dua you win. Untuk nomor 4 yaitu set lose condition when the player's health reach 0. Berarti di sini ini juga udah ada slidernya. Lalu buat create empty untuk yang health, ini di rename jadi health. Terus masukin scriptnya. Ini slidernya tinggal di drag. Lalu untuk on health 0-nya pakai lose condition. Di sini juga udah ada lose condition. Udah di rename juga. Dan di drag dalam sini buat set aktif. Untuk yang di cube-nya ini dihapus. Berarti di sini health set aktif. Oh enggak, bukan set aktif. Yang subtract. Misalnya 10. Lalu nih biar langsung habis, masukin fill yang ada di slider. Terus ini matiin. Miring gini. Ini 10. Nah, langsung lulus. Untuk nomor 5 yaitu set a lose condition when the player's timer reach 0. Jadi di sini buat game object timer, lalu script timernya dimasukin. Lalu time value-nya 10. Untuk timer teksnya pakai yang teks awal tadi yang untuk item. Lalu yang di kapsulnya
Untuk Z cell collector open di remove. Terus ini untuk on time zero nya masukin loss condition. Sebentar. Timer masukin. Loss conditionnya set aktif. Gambarnya 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Use. Selanjutnya untuk nomor 6 itu ya set loss condition when the player hit by deadly obstacle. Deadly berarti nanti langsung mati. Berarti untuk yang di cube-nya health-nya jadi langsung 100. Nih, langsung mati. Untuk nomor 7 yaitu start and configure an Apache server using XMPP. Di sini XMPP-nya sudah ada, jadi tinggal hidupin Apache-nya, tinggal di start. Lalu untuk nomor 8 yaitu create a simple PHP script that prints Hello Unity in a web browser. Kayak tadi XMPP-nya dinyalain Apache. Terus di modul 12. Di sini udah ada script PHP-nya. Terus udah di sini udah di save juga dengan format PHP. Lalu tinggal ke web browser. Jadinya Hello Unity. Untuk nomor 9 yaitu send a request from Unity button to PHP script and display the response in console. Nah, untuk yang ini pertama harus save script ini, receive PHP di htdocs. Ini udah ada juga. Receive PHP. Lalu untuk control panel Apache-nya di start. Setelah itu ini juga untuk cek dan harusnya no message receive. Ini no message receive. Lanjut ke Unity-nya. Di sini di canvas buat button. Buttonnya di rename jadi send to PHP. Terus buat input field juga
Untuk ukurannya coba 40. Lalu buat game object di sini dibuat jadi send to PHP. Di sini udah ada script send to PHP, jadi tinggal di drag aja. Lalu di sini ada message text, pakai yang text input field. Setelah itu di bagian button on clicknya ditambah, masukin send to PHP-nya, lalu pilih yang send message to PHP. Bisa langsung di start. Loh, gak apa deh. Halo PHP, aku Unity. Ini sudah ada juga receive. Nih. Halo PHP, aku Unity. Untuk nomor 10 yaitu send a request from Unity button to PHP script and display the response in UI component. Jadi di sini untuk send to PHP-nya dihapus dulu komponennya. Terus di sini masukin script yang Zachiel PHP UI. Untuk message text-nya sama. Pakai yang input field. Kalau untuk responnya dibuat lagi. Terus juga respon ini teksnya dimasukin ke respon teks. Terus untuk button masukin send to PHP-nya yang UI. Pilih functionnya yang send message to PHP. Jadi save-nya halo. Nah. Untuk nomor 11 yaitu show data from simple table with PHP page. Oh, di sini. Jadi yang pertama itu ngebuat database di phpMyAdmin. Di sini udah ada database-nya Unity. Lalu buat table name-nya namanya tb login dengan 4 kolom. Yang pertama ada username, kedua password, 3 dashboard, lalu ada playtime. Terus semuanya varchar kecuali skornya. Value-nya 100.
Dan untuk username-nya pakai primary. Terus save. Habis itu buat script show data. Di sini juga udah dibuat show datanya untuk nampilin tabelnya nanti. Jadi di sini buka localhost show data. Nah, terus habis itu kita insert dulu di sini satu username-nya, lalu password 1234, skornya 50, playtime-nya playtime paling ini aja deh, 15 menit. Nih, jadi ini bakal masuk ke sini. Untuk nomor 12 yaitu send a request from Unity button to a PHP script and save to table. Jadi nanti insert untuk username dan nanti disimpan di table. Untuk yang ini tuh dulu. Di sini untuk send to PHP-nya di remove. Masukin insert-nya. Di sini ada username, text, password, score, dan playtime. Jadi ini untuk buttonnya di rename jadi simpan. Terus buat input field sebanyak 4. Kecil ya? Udah. Sudah. Ini username, terus 3 lagi. Username, terus password
ini skor sama ini playtime. Terus untuk username text-nya masukin di drag, di rename, username, password, score sama playtime. Ada username, password, score sama playtime. Terus untuk di buttonnya masukin send to PHP, pilih yang send data, insert data. Kalau dimasukin, alah, sebentar. 30. Nah ini Vika gitu passwordnya, terus skor 70, main 15 menit. Terus ini juga bisa dicek di login. Nah, lalu untuk nomor 13 dan 14 adalah create score dan time system. Karena sebelumnya sudah, jadi untuk score dan time nanti ketika di record akan masuk ke dalam sini. Kurang lebih seperti itu. Untuk nomor 15 tadi, karena sebelumnya nomor-nomor udah mencakup untuk register, jadi 15 sudah. Selanjutnya untuk create 16, create simple login system Unity. Di Unity ini sudah ada input field untuk username dan password, serta login dan logout. Jadi nanti kalau username dan passwordnya benar, loginnya akan hilang, lalu akan muncul logout. Begitupun sebaliknya. Kalau username dan password salah, loginnya tetap ada, dan logoutnya hilang. Selanjutnya sebelum ini juga udah masukin script PHP yang cek login untuk loginnya. Jadi ini di bagian send to PHP dimasukin set chill out system. Lalu ini username text-nya dan password text-nya. Lalu untuk login sukses event-nya ada dua. Yang pertama button login dan juga button logout. Jadi kalau nanti loginnya sukses, yang button login mati dan button logoutnya muncul. Kalau untuk on logout event,
Kebalikannya, yang login tetap muncul dan logoutnya tidak muncul. Di sini juga dimatiin dulu. Terus untuk button login, dimasukin script PHP-nya. Terus fungsinya cek login. Dan kalau logout, yang logout. Nih. Saya Vika, maaf. Kalau benar, maka ada tombol logout. Terus kalau logout juga bisa. Tapi kalau salah, tetap tombol login. Baik, di sini saya akan lanjut untuk penjelasan nomor 17 sampai 19 terkait dengan SUS ataupun System Usability Scale. Nah, SUS itu sendiri merupakan survei, semacam survei gitu. Jadi nantinya di SUS ini ada 10 questionnaire dengan nantinya ada 5 respon option berdasarkan dengan Likert scale. Jadi untuk SUS itu sendiri nggak semuanya optionnya sama ataupun berurutan. Ada juga yang nanti untuk nomor ganjil skornya ataupun option scale-nya nanti dari strong, disagree, sampai agree itu adalah 0 sampai 4. Sedangkan kalau untuk angka genap kebalikannya. Untuk di strongly disagree 4 dan strongly agree-nya 0. Lalu untuk menghitung atau mengkalkulasikan hasil datanya nanti, di sini sudah ada template-nya, ada raw datanya. Yang tadi kalau satu nomor yang ganjil itu kan 4-nya adalah agree. Ya, nanti semuanya akan dikumpulkan di sini. Lalu setelah itu di substrak ini, maksudnya nanti setiap raw data nanti bakal dikurangin dengan 1. Jadi misal di sini raw datanya 4, jadi 3 karena dikurang 1. Lalu setelah itu ada jumlahnya, jumlah dari substrak data. Dari jumlah ini akan dikalikan dengan 2,5. Lalu ini juga sudah ada stepnya, add value and multiply total by 2.5. Lalu setelah dimultiply, di sini sudah ada visualisasi datanya. Jadi ada NPS-nya detractor, passive, promoter, acceptable-nya ada not acceptable, marginal, acceptable, lalu adjektifnya worst imaginable, poor, okay, good, excellent, dan best imaginable. Pada grade-nya juga. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya untuk SUS. Untuk yang GEQ atau Game Experience Questionnaire dari nomor 20 sampai 22. Oke. Untuk Game Experience Questionnaire juga merupakan salah satu survei untuk mengukur experience dalam game. Di sini ada lumayan banyak pertanyaan. Terus dibagi ke beberapa itu juga. Ada core module, ada juga in-game, social presence module, post-game module. Kebetulan yang
saya pakai, yang itu yang 33 soal yang core module. Jadi untuk game experience questionnaire ini memiliki 5 option ya, dari 0 sampai 4. Dari not at all, slightly, moderately, fairly, dan extremely. Untuk tipe pertanyaan juga itu terkait pengguna pastinya, seperti I felt skillful, I felt happy playing this game, I felt competent, dan lainnya. Lalu untuk scoring guideline-nya, untuk di semua pertanyaan ini, di beberapa pertanyaan terdapat berbagai aspek gitu. Ada competence, ada sensory and imaginative immersion, ada flow, ada tension dan annoyance, ada challenge, negative effect, dan positive effect. Jadi untuk competence ada di nomor 2, 10, 15. Terus sensory juga ada di nomor 3, 12, dan 18, dan seterusnya. Terus juga masuk ke data analisnya. Jadi nanti ketika semua data udah terkumpul dari GForm, maka datanya akan dimasukkan ke dalam template ini. Core modulnya ada 33 baris kalau nggak salah. Sepertinya ya 33 baris. Pokoknya nanti semua datanya dimasukin ke sini. Setelah itu nanti ada visualisasinya. Ada untuk kompetensinya berapa, sensory and imaginative immersionnya berapa, flow-nya berapa, tension, annoyance, challenge, negative, dan positive effect. Di sini semua akan terlihat dalam grafik. Baik, itu penjelasan untuk game experience questionnaire dari saya. Terima kasih.